Halo, ketemu lagi dengan Cryptobus Republic. Video kali ini kita akan ke saham. Kemarin kripto, forex, kemudian kita ke saham, guys. Kita akan update yang Goto, guys. Dimana Goto itu saya pernah mengulas videonya. Di sini kalian lihat di playlist saham. Saya ada ulas pada 1 bulan lalu saham Goto ambruk. Kejatuhan saham Goto membawa peluang buat yang memahaminya. Jadi Goto runtuh, jauhi atau dekati. Itu sebulan lalu. Kemudian pada seminggu kemudian saya juga mengulas kembali. Akhirnya saya beli juga Goto gitu ya, di akhir tahun 2022. Dan cara beli dan tipsnya disertakan di situ. Kalian bisa lihatlah di sana. Kita lihat ke portfolio saya. Saya kebetulan ada Goto di BCA Sekuritas sebetulnya, tetapi BCA Sekuritas ini sedang keblokir. Tapi saya beli di BCA Sekuritas itu waktu sebelum runtuh gitu ya, jauh hari sebelum runtuh. Nah, saya dinaik yang masih aktif. Saya juga sebetulnya dulu pernah beli Goto di harga 380 kalau nggak salah ya, sekarang sedang minus. Nah, tapi kemudian runtuh, saya akhirnya ngebeli lah ya, walaupun pas nggak punya duit gitu ya. Saya beli 110.700, ini order volume. Saya beli di harga 94. Kemudian pada tanggal ini tanggal 30 bulan 12 ya. Kemudian tanggal 5 bulan 1 2023 saya beli di harga 92 sebesar 5.400 lembar saham. Jadi kira-kira secara uang itu 1,5 juta. Itu ya, kira-kira segitulah, kalau nggak salah nggak sampai 1,5 juta, 1,900-an. Nah, untuk sekarang, posisi sekarang sudah ada kenaikan sekitar 25% atau sekitar nilai itu value-nya 2 juta, karena harga sekarang adalah 117 per lembar saham sekarang ini. Secara total yang mau menjual itu sebesar 20 juta lot, tapi yang mau beli sekitar ini 11,6 juta lot ya. Maksudnya ini masih banyakkan yang mau ngejual ya. Mungkin di minggu ini mungkin akan turun lah, karena masih ada, kalau 2,5 juta lotnya habis di harga 117, paling tidak nanti di sini dia akan turun dulu ya, mungkin di 116 atau 115 ya. Tapi secara overall mungkin ini sudah tetap akan naik ya. Sekarang sedang koreksi dulu, kayak ini kecil ya, mungkin harus lihat di tempat lain lah, mungkin di secara ininya. Ini cara gambar besarnya. Oke, mungkin saya akan lihat update-nya. Apakah saya masih optimis masih bisa kembali ke ATH-nya beberapa bulan lalu yang pernah saya beli di 380-an. Saya sih sangat optimis ya, karena kebetulan kalau lagi murah gini seharusnya memang nyerok. Kemarin saya nyerok di 94. Target saya sebetulnya kemarin ya, seandainya belum naik, saya memang duitnya sedikit-sedikit ya, kalau punya 500.000 kita belilah gitu ya. Ternyata malah sudah naik ke 117, karena saya ada di kripto, ada di forex, ada di sini. Jadi sebetulnya sambil belajar, sambil bagi-bagi. Nah, kita ngeliat berita di RTI. Ini ada news ya, kalau kalian mau lihat overview-nya. Kemudian kalau kalian mau membaca ini detail-detail datanya banyak lah ya. Saya nggak begitu paham juga dengan nggak pelajari semuanya. Saya memang hanya menggunakan sedikit fundamental dan juga teknikal dari candlestick aja. Saya malas juga membaca, mempelajari turnover lah, average rate, price dan lain-lain. Karena menurut saya ya itu hanya tambahan ilmu saja kalau kalian pelajari gitu ya. Tapi secara ini saya lebih baik
ke candlestick, kemudian secara fundamental. Kalau fundamental kan kita dari kinerja mereka gitu ya. Ini banyak berita yang ada di RTI, kalian bisa lihat di RTI. Tapi mungkin secara fundamental yang mungkin menarik adalah kalau ini Gojek Tokopedia penggunaan dana kemarin ya, hasil penjualan IPO pertama itu 13 triliunan sudah kepakai sekian, jadi ada sisa 3 triliunan lah ya yang masih tersisa di Goto untuk pengembangan perusahaan. Nah ini yang agak menarik, mungkin ada tunjuk pimpinan baru di kawasan Vietnam. Jadi lumayan lah ini ya, ada di kontan.id, ada di sini, kalian bisa baca saja. Proyeksi pertumbuhannya kan di tahun 2025, artinya ada harapan dalam jangka panjang gitu ya, mereka jangka panjang bisa naik kembali ke ATH-nya. Ya memang seperti itu ya, wajar-wajar saja seandainya sebuah saham itu naik kemudian koreksi, turun lagi, naik dan turun lagi. Tapi pada saat keruntuhan kemarin saya berharap lebih lama gitu ya, mungkin saya bisa nyicil sedikit-sedikit, tapi ternyata sudah naik ke 117, walaupun masih worth it ya, kalau di angka-angka di bawah 200 masih lumayan bisa jadi harapan. Kalian tinggal baca di sini saja ya. Ini adalah gambar-gambar besarnya. Kemudian ada juga ini perubahan kepemilikan saham yang ternyata betul lah ya. Jadi ada dulu harga saham itu betul-betul memang murah sekali guys. Harganya itu cuman Rp2 per lembar saham. Sementara terakhir pertama saya beli adalah di 300 lebih. Ya wajar saja kemarin runtuh ya, karena harga transaksinya aja Rp2. Mau sejatuh-jatuhnya tetap aja mereka masih untung. Tapi apakah kita bisa membeli Rp2 kan nggak bisa, kecuali langsung kepada internal mereka gitu ya, atau dengan volume besar seperti ini kan masih bisa seperti ini. Goto People First Fund itu warga negara Cayman Island yang membeli di atas 5%, tapi bukan kategori pengendali. Jadi di harga Rp2 itu adalah yang seri A dari 1 juta lot, kemudian kan dia dari Rp2 sampai 105, jadi nggak semuanya harga 2 ya, karena ada serinya gitu, jadi harganya kan berbeda-beda, tapi secara totali dia mempunyai 94 sekian juta lot atau mewakili 7,94%. Ya besar, artinya besar sekali guys. Seandainya naik di 200, orang ini menjual secara langsung, ya kemungkinan besar akan kembali turun lagi, tapi mungkin tidak akan sebesar kemarin karena beratusan juta lot gitu ya. Ini juga ratusan juta lot, kalau dijual secara langsung semuanya ya pasti akan membuat runtuh kembali guys. Masih ada deg-degannya sebetulnya kalau di sini, karena ada yang besar-besar sekali dia di harga Rp2 guys. Ya gimana ya, sulit sekali sih. Kita membeli di umum gitu di di bursa itu kan 300 lebih. Makanya sekarang sedang ada bonus lah gitu kalau di bawah 300. Itu saja ya kali, kalau ini ada berita sedikit, jangan ketinggalan saham-saham untuk bulan Ramadan. Bisa mulai dikoleksi. Kalian bisa lihat ini apa saja sih sebetulnya yang bisa dikoleksi. Nah ini adalah saham-saham rekomendasi ya, yang harganya masih yang gak jauh-jauh amat. Ada 5 sebetulnya yang direkomendasikan di sini. Termasuk di situ ada saham Goto juga ya. Tapi yang masih worth it sebetulnya memang di saham Goto, karena memang masih murah gitu guys. Kemudian kenapa saya masih punya optimisme, karena paling mudah saya memantau
fundamental perusahaan. Selagi Gojek itu masih jalan, drivernya masih ada, tokonya masih orang pada beli, kemudian transaksi GoPay-nya masih jalan, itu kan saya paling mudah daripada saya misalkan saya harus mengawasi PT Astra. Misalkan PT Astra memang terlihat masih ada, pabrik masih ada, itu juga masih oke lah ya. Tapi kalau yang lain-lain kayak PT Charon, kemudian PT Mitra, kemudian Ramayana juga udah empot-empotan kalau kita lihat toko-tokonya gitu ya. Jadi apa sih namanya ya, kalau saya sih lebih suka yang terlihat mata, karena kita nggak bisa begitu dalam gitu ya. Ada juga yang lain gitu, rekomendasi lain dari jasa harja jasa marga jasa marga di harga 3.000 ya, memang harganya sudah cukup tinggi. Kemudian ada yang murah itu RAL, tapi saya juga nggak tahu, kalian harus membaca sendiri, harus dior sendiri. Kemudian jasa marga, ada sumber Alvaria, harganya sudah cukup tinggi guys. Jadi kalau duit sedikit ya dapatnya dikit gitu. Makanya saya lebih suka yang harganya murah ya, minimal kan duit sedikit itu dapat lotnya lebih banyak lah, lembar sahamnya gitu guys. Oke, itu adalah update dari yang Goto yang kebetulan ada ya. Saya sayangkan saya belum bisa masuk lagi, karena target saya juga banyak sih ya. Di kripto saya juga sedang mencoba mengumpulkan sedikit demi sedikit. Saya nggak mau ngoyo, tapi emang sedapatnya saya target kripto mudah-mudahan sampai 2023 ini belum ada kenaikan yang tinggi banget, supaya masih bisa in lagi. Kalau saham Goto ini saya memang menyukainya, kebetulan menyukainya karena secara prospek ke masa depan tuh sulit sekali sebetulnya melawan Goto ataupun Grab gitu sebetulnya mereka. Mungkin untuk apa sih namanya, ojek online, mobil online atau transportasi online ini nggak mudah gitu ya untuk menyaingi mereka gitu, karena sudah besar sekali. Tapi masalah keuntungannya dan lain-lain memang akan susah. Kalau kalian yang mengharapkan dividen, nggak bisa. Kalian hanya bisa mengandalkan capital gain aja dari kenaikan harga saham memang. Kalau dividen masih jauh, karena masih minusnya terlalu jauh masih. Kalian baca aja lah di RTI. Saya nggak begitu paham juga, kalau harus mempelajari satu-satu ngerti, tapi nggak banyak banget bisa nerangkan. Kalian bisa lihat aja lah di sini ya gitu ya. Di sini ada cash flow-nya, kemudian net profitnya masih minus 20 triliun guys. Jadi masih rugi 20 triliun per hari ini net profit itu ya. Jadi memang masih minus. Tapi mungkin secara ini turun lah setiap tahunnya ya. Jadi mulai dari kuartal 4 Desember itu 2019 kan minus 700, kemudian turun ya kan, itu kan bagus karena ada penurunan minus gitu ya. Kalau nunggu sampai profit ya nggak tahu, karena ini kan untuk jangka sangat panjang. Kalau duit kalian banyak ya mungkin di perbankan lebih baik, karena dividennya sudah jelas ada, tapi kan harganya sudah mahal gitu ya. Untuk beli BCA aja paling nggak 800.000 satu lot untuk dapetin satu lembar saham. Nggak tahu berapa sekarang ya, belum lihat lagi, tapi sekitar di angka 8.000-an nggak salah. Kalau saham-saham lain seperti saham Amerika, saya dulu dari $10 ada $18 ya begitu guys. Namanya buat belajar. Saya ada stoknya, portfolionya ada di Google, sementara Google juga sedang minus 2% ya. Kita coba lihat dulu. Nah ini kalau dibanding dengan Grab sekarang ini Grab internasional sudah
mencapai 3 dolar. 3 dolar kalau dikalikan 15.000 ya kalian hitung aja sekitar 45 ribuan kali ya satu per lembar sahamnya. Beda sekali kan kalau di sini 3 dolaran, tapi begitu di Indonesia cuman ya elah cuman nggak 100 rupiah, jadi kecil sekali. Lawannya luar biasa 3 dolar nih. Saya juga sudah nggak worth it, sudah tinggi sekali harganya. Saya pernah beli ini juga sih, tapi ya karena duitnya sedikit gitu ya, makanya nyari yang murah. Dan saya berharap sih nanti kalau ada IPO kedua di entah itu di Nasdaq, entah itu di New York atau di mana gitu, saya mungkin hanya berharap seperti itu. Karena Grab aja di 3 dolar, setidaknya kalau Gojek itu nanti bisa IPO kedua di internasional di Amerika, itu bisa ikut terkerek harganya gitu ya. Mungkin tahun ini tidak ada IPO kedua mungkin ya, kita ngelihat karena lagi resesi di Amerika, jadi timingnya kurang tepat, kemungkinan di tahun 2024. Jadi masih ada waktu sih buat nabung-nabung sedikit demi sedikit saham Goto ini gitu ya. Jadi masih ada waktu lah, setidaknya seperti itu. Memang harganya sudah cukup naik tinggi di Goto ini karena sudah di 117, dan kemungkinan juga kita tidak tahu ya apakah bisa ke 15.000. Kalau sih bisa ke 1 dolar aja sudah wow gitu guys, tapi saya optimis bisa. Itulah optimisme gua gitu ya, karena kan Grab sama Goto ya mirip-mirip kan, ininya sama, persaingannya sama mereka. Bedanya dia emang sudah di internasional punya pasar gitu ya. Kebetulan Grab nggak ada di Indonesia jadi nggak bisa dibandingkan. Cuma nanti kalau Goto bisa masuk ke Nasdaq, ya kita berharap sih namanya kalau di global itu kan dijualnya di seluruh dunia, dia ikut naik. Kalau di Indonesia pasti dengan sendirinya dia harusnya ikut naik, seharusnya seperti itu, harapannya seperti itu. Oke geng, itu ya untuk update Goto hari ini. Sebelum ada yang lain-lain, saya nggak sekedar belajar sedikit-sedikit saja, karena saya lebih banyak ke kripto sebenarnya, mumpung juga lagi sedang di area-area lembah terdalamnya gitu ya. Justru lembah terdalam gini seharusnya saya nyerok gitu kemarin. Oke, itu saja, thank you, bye bye.